Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 2038111, Pendidikan IPS, mata kuliah Ilmu Pengantar Sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil presentasi saya, yaitu Kerajaan Muara Takus. Latar belakang berdirinya Candi Muara Takus. Candi Muara Takus adalah salah satu peninggalan bersejarah dari Kerajaan Buddha Sriwijaya yang sangat masyhur. Muara Takus berada di Kecamatan 8 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, yang kurang lebih berjarak 130 km dari Kota Pekanbaru, Riau. Dan lokasinya yang tidak sulit dijangkau membuat candi ini dapat dengan mudah dikunjungi dengan perjalanan darat kurang lebih 3 jam dari Pekanbaru, Riau. Letaknya yang juga di tepi Sungai Kampar kanan dapat dicapai dengan mudah dari jalan lintas Riau, Sumatera Barat yang hanya berjarak sekitar 20 km. Perkembangan Kerajaan Candi Muara Takus. Bangunan yang utama adalah yang disebut Candi Tuwo. Candi ini berukuran 32,80 meter kali 21,80 meter dan merupakan candi bangunan terbesar di antara bangunan yang ada. Letaknya di sebelah utara Candi Bungsu. Pada sisi sebelah timur dan barat terdapat tangga yang menurut pemikiran asli dihiasi stupa, sedangkan pada bagian bawah dihiasi patung singa dalam posisi duduk. Bangunan ini mempunyai sisi 36 buah dan terdiri dari bagian kaki 1, kaki 2, tubuh, dan puncak. Bagian puncaknya telah rusak dan batu-batunya telah banyak yang hilang. Candi Mahlingai. Candi Mahlingai atau Stupa Mahlingai merupakan bangunan candi yang dianggap paling utuh. Bangunan ini terbagi atas 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan atap. Stupa ini memiliki pondasi berdenah persegi panjang dan berukuran 9,44 meter kali 10,6 meter, serta memiliki 28 sisi yang mengelilingi alas candi dengan pintu masuk berada di sebelah selatan. Selanjutnya yaitu Candi Tua. Candi Tua atau Candi Sulung merupakan bangunan terbesar di antara bangunan lainnya di dalam situs Candi Muara Takus. Bangunan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan atap. Bagian kaki terbagi 2. Ukuran kaki pertama tingginya 2,37 meter, sedangkan yang kedua mempunyai ketinggian 1,98 meter. Tangga masuk terdapat di sisi barat dan di sisi timur yang didekorasi dengan arca singa. Lebar masing-masing tangga 3,8 dan 4 meter. Yang terakhir yaitu Candi Bungsu. Candi Bungsu bentuknya tidak jauh beda dengan Candi Sulung, hanya saja pada bagian atas berbentuk segi 4. Ia berdiri di sebelah barat Candi Mahlingai dengan ukuran 13,20 kali 16,20 meter. Di sebelah timur terdapat stupa-stupa kecil serta terdapat sebuah tangga yang terbuat dari batu putih. Bagian pondasi bangunan memiliki 20 sisi dengan sebuah bidang di atasnya. Pada bidang tersebut terdapat teratai. Penelitian yang dilakukan oleh Zerman berhasil menemukan sebuah lubang di pinggir Padmasana stupa yang di dalamnya terdapat tanah dan abu. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Candi Muara Takus. Muara Takus berasal dari nama sebuah anak sungai yang bermuara ke batang Kampar kanan. Menurut Duta Besar Singapura yang pernah berkunjung ke Muara Takus pada tahun 1977 menyatakan bahwa Muara Takus terdiri dari 2 kata, yaitu
muara, dan takus. Menurut pendapatnya, muara berarti tempat di mana sebuah sungai mengakhiri alirannya ke laut atau sungai yang lebih besar. Sedangkan takus artinya ta itu artinya besar, ku artinya tua, se artinya candi. Jadi arti keseluruhannya adalah candi tua yang besar yang terletak di muara sungai. Selanjutnya, perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya di Kerajaan Candi Muaratakus. Dari suatu bangunan candi, kita dapat melihat beberapa aspek kehidupan. Pada Candi Muaratakus ini, aspek-aspek yang dapat kita lihat antara lain, yang pertama yaitu aspek ekonomi. Faktor ekonomi juga dapat melatar belakangi berdirinya satu bangunan suci. Aliran sungai di Sumatera pada masa lampau merupakan jalur transportasi untuk perdagangan. Pada awalnya jumlah pedagang yang datang sedikit, namun lama-kelamaan karena menunggu waktu yang tepat untuk berlayar, maka mereka bermukim di sekitar daerah tersebut. Maka diperlukanlah tempat peridatan untuk umat beragama, dan didirikanlah bangunan suci. Yang kedua yaitu aspek teknologi. Bahan yang digunakan adalah batu bata. Ukuran bata yang dipakai membangun candi ini bervariasi, panjang antara 23 sampai 26 cm, lebar 14 sampai 15,5 cm, dan tebalnya 3,5 cm sampai 4,5 cm. Bata pada masa lampau memiliki kualitas yang lebih baik daripada bata masa sekarang. Ketiga, aspek sosial. Pembangunan candi ini dilakukan secara bergotong royong dan dilakukan oleh orang ramai. Begitu juga pada saat upacara pemujaan terdapat beberapa status, yaitu pemimpin, upacara, dan pengikutnya. Keempat, aspek budaya. Terlihat dari bentuk Candi Muaratakus yang berupa stupa yang menunjukkan candi ini sebagai tempat pemuja umat agama Buddha, khususnya aliran Mahayana. Runtuh dan berakhirnya Kerajaan Candi Muaratakus. Arsitektur bangunan stupa Candi Muaratakus sendiri sangatlah unik karena tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia. Bentuk candi ini memiliki kesamaan dengan stupa Buddha di Myanmar, stupa di Vietnam, Sri Lanka, atau stupa kuno di India pada periode Asoka, yaitu stupa yang memiliki ornamen sebuah roda dan kepala singa. Hampir sama dengan arca yang ditemukan di kompleks Candi Muaratakus. Patung singa sendiri secara filosofis merupakan unsur hiasan candi yang melambangkan aspek baik yang dapat mengalahkan aspek jahat, atau aspek terang yang dapat mengalahkan aspek jahat. Yang terakhir yaitu penutup. Candi Muaratakus merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Sriwijaya yang berada di Provinsi Riau. Terbentuk karena sering disinggahi banyak pelaut dan pedagang yang menyusuri sungai Kampar kanan dengan Kampar kiri, yang menyebabkan terjadinya pertukaran budaya oleh para pedagang dan penduduk, yang akhirnya membuat pemerintah pada zaman itu memutuskan untuk membuat candi sebagai tempat peridabatan dan berbagai acara keagamaan.